Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanur Arifin. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2020 di Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja dengan pembuatan sebuah video pembelajaran pada saat daring. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak semua? Sehat? Alhamdulillah baik. Ya. Cuaca mendung ini ya di luar, kita masih bisa diberikan kesehatan ya oleh Allah dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan salah seorang untuk memimpin doa. Baik, sebelum Ya, alhamdulillah. Terima kasih Fadli ya sudah memimpin doa. Nah, berikutnya Bapak akan cek kehadiran peserta ya. Sebelumnya sudah Bapak lihat di LMS beberapa yang sudah absen kehadiran. Nah, dalam kesempatan ini Bapak akan cross check ya kehadiran yang ada di Google Meet ini. Ya, Bapak akan cek dari absen yang paling atas. Dari mulai Aldi, ada Aldi? Ya. Aldi ada? Hadir. Ya, M Syahid. Hadir, Pak. Sip. Puput terakhir. Hadir, Pak. Anak-anak, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita akan yel-yel dulu ya supaya menambah semangat kita. SMK bisa. SMK 2 Juara. SMK 2 Bandung Bisa. beda ya nggak apa-apa lah ya. Nah, alhamdulillah ya dari senyumannya mudah-mudahan lebih bisa menyerap ya pembelajaran hari ini. Baik, sebelum ada pembahasan baru, kita akan coba mereview ya pembahasan yang minggu kemarin sudah dibahas. Silahkan salah seorang, ada yang masih mengingat tidak pembelajaran minggu kemarin tentang teknologi layanan jaringan? Silahkan salah seorang. Perbedaan antara komunikasi simplex, half duplex, dan full duplex. Ada yang masih ingat tidak? Ini SMS, Pak. Oh iya, gimana? Kalau full duplex, contohnya apa, Fad? Teleponan, Pak. Kayak ini, Pak. Google Meet. Ya, betul. Ya, kayak Google Meet ya, ini adalah full duplex ya. Bentuk komunikasi full duplex atau dua arah secara bersamaan. Ya. Ya, itu ya. Jadi kita akan masuk ke pembahasan yang baru, yaitu menganalisis kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Nah, ini juga berkaitan dengan perangkat yang digunakan dalam jaringan, baik itu jaringan komputer maupun jaringan telekomunikasi, ya. Nah, siap anak-anak? Menyimak? Ya, Pak. Ya, Pak. Baik. Nah, Bapak akan tampilkan slide ya, Siap, PowerPoint. Bisa dilihat di monitoring. Anak-anak di sini ya, ini adalah kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Nah, Pak, kompetensi dasar berarti apa-apa yang nantinya akan kita pelajari pada pertemuan 4 dan 5 ya, minggu ini dan minggu depan. Nah, sebelumnya apa yang menjadi tujuan pembelajaran gitu ya? Apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan? Yang pertama, mampu untuk mengidentifikasi kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan, gitu ya. Kemudian yang kedua, mampu menentukan spesifikasi kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan.
kemudian sampai pada menganalisis ya, dan kemudian mampu mempresentasikan hasil analisis itu dengan lancar. Gitu ya. Nah, berikutnya anak-anak dilihat ya. Terlihat gambarnya? Terlihat, Pak. Iya, Oke, sip. Kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Kalau dilihat di sini, ada dibagi 3 ya anak-anak ya. Yang pertama adalah analisis dan peninjauan lapangan. Kemudian dapat menganalisis kebutuhan sumber daya dalam telekomunikasi dan menganalisis kebutuhan perangkat dalam telekomunikasi. Nah, berikutnya di gambar sebelah kiri ya, itu ada Twitter, ada Facebook, gitu ya. Nah, itu adalah logo-logo yang muncul saat ini ya, yang lagi tren di Instagram. Kemudian ada di bawahnya ada gambar orang telepon ya. Bapak akan bahas tentang internet dan telepon ya. Nah, ini sudah tidak asing ya bagi anak-anak ya, yaitu seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar TCP/IP ya sebagai protokolnya itu. Nah, kalau misalkan Bapak tanya apa bedanya internet dengan intranet, ada yang tahu tidak? Coba, Fadil, tahu tidak bedanya internet dengan intranet? Jaringan pribadi, Pak. Jadi jaringan terbatas. Ya, jaringan lokal lah, gitu ya. Tidak butuh pulsa, tidak butuh kuota. Nah, tinggal input saja masuk ke hotspotnya dan ketikan passwordnya, gitu. Nah, yang di bawahnya itu adalah telepon ya. Nah, itu juga sama bentuk komunikasi atau alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara, gitu ya. Nah, berikutnya internet dan telepon. Nah, berikutnya adalah dampak positif dan negatif internet. Tentunya kita sudah paham ya, ada sisi positif dan ada sisi negatif. Nah, bisa anak-anak lihat di sini ya, kalau boleh dibaca oleh Septian. ya, Septian, silakan dibacakan Septian dampak positif internet. Ya Pak, Ya, dampak positif internet nomor 1, media mencari informasi. Yang kedua, media yang keempat, sumber informasi. Yang kelima, kemudahan berbisnis. Yang keenam, media pertukaran data. Yang ketujuh, kemudahan memperoleh informasi. baik. Nah, jadi ada dampak positif kalau mau dipanjangin panjang ini ya. Di list gitu ya, ada nomor 8, 9. Sama halnya dengan dampak negatif. Kalau di list banyak ini juga. Nah, tapi yang jelas kalau misalnya kita lihat ya, kalau sudah terkena dampak negatif berarti akan merusak anak-anak ya. Jadi akan merusak dalam kita menggunakan perangkat tersebut gitu. Kalau sudah kecanduan, akan sulit kita melepaskan. Ya, kalau misalkan tidak diselektif, akan masuk ke link-link yang tidak pantas atau tidak bisa atau tidak boleh ya secara norma moral itu dilihat. Nah, gitu ya anak-anak ya. Jadi harus mampu untuk memilah dan memilih mana yang boleh dan mana yang tidak boleh gitu. Gitu ya. Nah, jadi di internet pun ada dampak positifnya ya ketika kita bisa memanfaatkannya. Kita lanjut ya. Nah, lihat ya di sini kita akan masuk ke analisis kebutuhan sumber daya dalam telekomunikasi. Nah, kalau dilihat di sebelah kanan ada gambar ya, itu ada satelit, ada apa? Itu yang di bawah-bawahnya itu Parabola. betul ya, parabola langsung ke satelit. Kemudian di bawahnya juga ada komputer-komputer yang saling terhubung ya. Nah, di sini kita akan coba menganalisis sumber daya komunikasi ditimbang dari faktor untuk tiap-tiap administrator. Jadi apa saja atau menganalisis apa saja yang menjadi bagian ya yang untuk dipertimbangkan dalam sumber daya telekomunikasi. Yang pertama adalah kebutuhan klien ya atau pemakai. Jadi kliennya ada berapa nih gitu ya. Siapa yang menggunakannya. Kemudian yang kedua adalah jumlah pengguna rata-rata. Di suatu wilayah itu penggunanya berapa gitu ya. Jadi kebutuhannya itu berbeda-beda dan kalau misalkan kebutuhannya berbeda-beda itu dari jumlah yang
ada gitu ya. Kemudian ini disesuaikan dengan kecepatan transfer dan biaya operasional. Untuk sampai menjangkau wilayah yang pedalaman misalkan, maka harus diperhitungkan juga biaya operasionalnya. Jadi ada beberapa faktor ya anak-anak ya, yang menjadi acuan yang harus dipertimbangkan oleh setiap admin. Jadi admin itu mempertimbangkan keempat aspek ini gitu ya. Ini ya kebayang ya. Kebutuhan pemakai atau pengguna, jumlah, ini kelihatan nggak? Kelihatan. Baik, masih aman ya. Nah, jadi ada Kelihatan, 4 poin di sini yang diperhitungkan oleh adminnya ya, atau oleh bagian perencana jaringannya. Nah, kita lanjut ya. Di sini ada kebutuhan perangkat dalam telekomunikasi. Apa saja yang muncul, Pak? Yang pertama adalah wireline atau berkabel ya. Mungkin anak-anak sudah melihat ya, pernah melihat kabel koaksial, kabel twisted pair ya. Jadi kabel koaksial seperti yang terlihat di gambar, itu dilapisi atau memiliki 2 buah penghantar konduktor berupa kabel solid terbuat dari tembaga sebagai inti. Nah, ini dilapisi dengan apa? Isolator ya, dan dililit kembali oleh kabel serabut gitu yang terbuat dari tembaga atau aluminium, itu di luarnya. Nah, kemudian yang kabel twisted pair itu sebelah kanan ya, itu ada kabel UTP dan kabel STP. Nah, kabel twisted pair ada yang dilindungi ya, atau STP, shielded, dan unshielded gitu ya, atau yang kita biasa gunakan di lab gitu ya. Nah, itu kebayang ya anak-anak ya. Kabel koaks ya, kabel twisted pair, dan satu lagi anak-anak, yaitu kabel serat optik. Lihat ya gambarnya nggak? Terlihat gambarnya? Terlihat, Pak. Ya, baik. Nah, untuk detailnya mungkin tidak akan Bapak bahas ya, tapi yang jelas ini menjadi bagian dalam perangkat telekomunikasi ya. Artinya sumber daya telekomunikasi yang harus ada gitu. Yang ketiga adalah kabel jaringan fiber optik. Nah, ini kabel ini diperuntukkan sebagai media transmisi atau guided wireline ya, untuk kepentingan perpindahan arus. Dan ini yang banyak digunakan saat ini ya, yaitu fiber optik. Nah, kenapa Pak banyak digunakan? Ya, dengan serat kacanya ini mampu untuk menampung atau memiliki kapasitas bandwidth yang lebih besar dibandingkan dengan kabel koaksial. Ya, kemudian mampu mengirim data dengan kecepatan yang sangat cepat gitu ya. Jadi dibandingkan koaks itu sangat jauh gitu fiber optik ini. Nah, kita lanjut ya. Nah, ada wireline, ada wireless gitu. Jadi wireless itu anak-anak tahu ya, wireless itu tanpa kabel. Jadi jaringan komputer yang menghubungkan komputer lain dengan ya komputer satu dengan komputer lain dengan internet tanpa menggunakan kabel. Jadi dapat diganti dengan menggunakan wireless ini ya. Jadi kebutuhannya untuk unguided atau tanpa kabel. Nah, satu lagi yang dibahas di sini adalah modem. Ya, modem itu apa, anak-anak? Modem? Ada yang pernah menggunakan modem nggak? Pernah ya? Ya, Dulu, Pak. ya dulu ya. Kalau sekarang biasanya udah langsung tethering. Udah langsung di handphonenya bisa ya. Nah, sebenarnya modem ini secara prinsip adalah pengubah analog to digital, digital to analog gitu ya, atau modulator dan demodulator. Jadi perangkat keras yang menghubungkan LAN dengan internet gitu ya. Jadi modem itu mengubah komunikasi dua arah dari digital menjadi analog atau sebaliknya. Jadi memang di handphone kita juga sudah ada modemnya ya. Makanya bisa terhubung dengan internet. Nah, dilihat di bawahnya ada modem internal, eksternal, USB, dan modem tanpa kabel. Terus yang terakhir anak-anak, ini adalah komunikasi dengan satelit ya. Nah, komunikasi dengan satelit ini
adalah komunikasi tanpa kabel yang menggunakan satelit sebagai pemancar. Jadi penerima dan penguat. Sistem komunikasi ini menggunakan gelombang sebagai penghantar datanya. Nah, ini ya, jadi ada antena, televisi, seluler telekomunikasi seluler dan VSAT. VSAT ya. Ada yang tahu kepanjangan VSAT apa? Nanti dicari ya. Dari smart aperture internal, Pak. Wah, subhanallah. Ini siapa ini? Fadil ya? Siapa yang menjawab ini? Septian. Oh, Septian. Iya, betul. Septian ya. Dari smart adapter. T-nya apa? Sep? Terminal. Baik, ya. Itu VSAT. Terminal, Pak. Iya, betul. Nah, dilihat di sini kita masuk ke dalam kesimpulan ya. Nah, sebelum kesimpulan, Bapak akan tampilkan video pembelajaran. Masuk kesimpulan ya. Kesimpulan dari pembahasan yang tadi dibahas, yaitu yang pertama, menganalisis dan meninjau dari teleponnya itu sendiri ya, yaitu telepon genggam adalah media telekomunikasi dua arah yang bisa menyampaikan dan merespon informasi pada saat bersamaan. Jadi anak-anak dulu saat pembahasan sebelumnya ada komunikasi simplex, half duplex, dan full duplex. Nah, saat ini yang dibahas itu yaitu full duplex ya anak-anak ya. Jadi bagaimana telepon genggam atau telepon seluler itu bisa digunakan dengan cara atau dengan penggunaan yang semestinya gitu ya, dengan penggunaan yang sesuai dengan fungsinya dibuat gitu. Nah, jadi ada telepon, ada internet kan gitu ya tadi ya di awal ya. Nah, itu teh buat apa sih, atau positifnya apa, negatifnya apa gitu. Jadi anak-anak ya sudah ya. Sekarang dibuka tanya jawab. Bapak akan kembalikan lagi ke forum ya. Materi dan tugas bisa dilihat di LMS pada pertemuan ketiga, proses komunikasi data dalam jaringan. Nah, di sini bisa dilihat materi dan tugas sesuai dengan pertemuan ya, sesuai dengan pertemuan yang dilakukan. Kemudian di sini ada diskusi forum untuk ya. Nah, tadi sudah dibahas ya penjelasannya tentang menganalisis kebutuhan sumber daya telekomunikasi pada jaringan. Nah, sekarang Bapak akan buka tanya jawab ya. Silahkan salah seorang untuk bertanya tentang apa yang tadi dibahas atau yang tidak dimengerti gitu ya. Silahkan ditanyakan. Gitu ya. Pak, izin Ya. bertanya, Pak. Silakan Septian. Bukan bertanya sih, lebih kepingin tahu Ya. gimana sih cara kerja internet gitu. Misalnya contoh Ya. di WA gitu, kita ngirimin suatu kan kenapa bisa sampai ke orang di luar negeri gitu misalnya. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Septian ya. Jadi prinsipnya Sep itu sama dengan proses kerja dari jaringan telepon seluler ya. Jadi jaringan internet itu menggunakan protokol ya. Nah, itu bedakan dengan jaringan telekomunikasi. Nah, itu dulu aja ya. Jadi kalau misalkan telepon kemudian baik itu telepon kabel maupun telepon seluler, itu jalurnya kita nelpon kemudian ke mikrofon ya. Sempat ya dibahas ya. Dari mikrofon itu diubah menjadi sinyal elektromagnetik. Kemudian sampailah ke udara ataupun ke kabel, mau menggunakan media guided atau terbimbing yaitu kabel, atau mau menggunakan media unguided atau udara. Nah, kalau udara nanti masuk ke dalam perangkat namanya BTS ya, atau Base Transceiver Station. Nah, atau tower-tower yang ada di jalan-jalan gitu ya. Nah, dari tower itu masuk ke PSTN tetap ya, yaitu Pusat Perusahaan Telekomunikasi Nasional. Nah, tetap maaf, kalau ujungnya nanti ke sana. Tapi nanti akan ada BTS, BSC, dan MSC.
Nah, jadi ada istilah-istilah ya, kalau BTS itu Base Transceiver, kemudian BSC itu adalah Base Station, artinya ngumpulin BTS-BTS ya datanya, dan MFC itu adalah untuk melihat ini valid tidak kartunya, ini ada tidak kuotanya, kan gitu ya, ini ada tidak kelengkapan identitasnya, real tidak gitu. Nah, jadi dicek set gitu ya. Nah, terkait dengan SMS juga sama sebetulnya ya prosesnya, cuman yang di ini adalah data. Ya, sistemnya adalah data. Nah, cuman tentu ya beda sama jaringan telepon atau jaringan suara tadi. Kalau data itu kan tentu ada protokolnya ya. Sama halnya dengan internet yang digunakan saat ini. Gitu. Nah, kalau lihat protokol berarti apa? Ada physical, data link, kan gitu ya. PDN TCP/A ya. Jadi ada protokol TCP/IP itu yang digunakan untuk bisa sampai ke tujuan. Jadi apa dulu Pak sebelum masuk ke ini apa application berarti ngelewatin router, nah gitu ya network, kan gitu ya. Habis network apa transport session. Nah itu secara jalur SEP gitu ya. Jadi tetap ada aturan-aturan yang berlaku. Nah itu sudah apa namanya sudah dibuat oleh protokol, artinya satu sama lain perusahaan itu sudah punya standar yang sesuai dengan protokolnya gitu. Itu untuk internet ya. Sementara gitu ya, Sep ya. Siapa? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Nanti akan detail ya. Coba didetailkan ya. Ini Septianya ada 2 ya? Oke Pak. Ya. Silakan. Iya, Pak. Iya Pak. Silakan yang lainnya. Ya. Silakan anak-anak ada yang bisa refleksi atau merefleksikan atau apa yang diperoleh dari pembelajaran hari ini. Silakan ada yang mengungkapkan salah seorang. Boleh Septian? Menurut pendapat sendiri Pak? Iya tuh. Sok. Apa yang diperoleh dari pembelajaran hari ini? Bentar ya Sep ya. Eh, Pembelajaran hari ini yang bisa yang pastinya ini apa belajar tentang Internet of Things, tentang jaringan, seputar jaringan, bagaimana apa koneksinya apa aja gitu, dan alat-alatnya apa aja. Di sini yang yang saya dapatkan banyak banget, terutama bagaimana si jaringan itu bisa terkonek gitu melalui datanya. Kayak tadi kan prinsipnya gitu, ada sender, dia transmitter, terus dilanjut ke terakhir ke receiver. Itu menggunakan protokol gitu. Dan untuk caranya berkomunikasi gitu, komunikasi datanya. Jadi juga saya menangkap tentang apa aja sih di internet tuh yang mungkin nanti bakal terjadi, kayak dampak positifnya apa aja, dampak negatifnya apa aja gitu. Ya banyak sih dampak positifnya gitu, kayak ini benar-benar kita jadi dimudahkan gitu untuk berkomunikasi, dimudahkan untuk berjualan contohnya gitu ya, atau hiburan, sekedar hiburan gitu. Dan ada juga dampak negatifnya gitu, kayak tadi pornografi, terus bisa jadi tentang apa kejahatan gitu, kejahatan di media sosial dan semacamnya gitu. Informasi tadi juga bisa ngejadiin kita tuh lebih lebih was-was gitu, bahwa itu bukan sekedar media doang gitu, bisa juga jadi suatu bisa jadi suatu tindak kejahatan gitu. Makanya kita harus lebih belajar lagi menggunakan si internet ini atau jaringan ini lebih gitu. Terus selanjutnya yang terakhir yang bisa saya dapat yaitu bahwa di internet ini semakin harinya semakin banyak yang baru gitu, semakin banyak semakin banyak perkembangan gitu di internet tuh. Makanya sangat penting gitu belajar teknologi, terutama di jaringan ini gitu.
yang bisa ngehubungin kita dari ngehubungin kita satu sama lain. Menurut saya itu sih Pak yang bisa saya tangkap di pelajaran hari ini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Septian ya. Nah sekarang Willy mau menyampaikan juga yang diperolehnya. Silakan Will. Ya. Oh boleh Will, silakan Will. Yang diperoleh tadi Iya Will. jenis-jenis kabel yang dipakai buat macam-macam transmisi data kayak gitu. Iya. Terus Will? Terus apa? Ya kita akan masuk ke sebelum kita tutup ke pembelajaran hari ini, ya simpulkan ya. Baik, kesimpulan pada pembahasan hari ini kita dapat menganalisis kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Ya, dimulai dari perangkatnya ya. Kemudian jaringannya itu sendiri dari mulai internet ya. Apa yang dibutuhkan oleh seorang administrator dan apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan atau positif negatifnya ya dari perangkat jaringannya itu sendiri atau dari internetnya itu sendiri, baik itu internet maupun perangkatnya yaitu telepon seluler gitu ya. Nah jadi kita dapat mengetahuinya. Oke. Ya sekali lagi Bapak ingatkan untuk mengecek tugas yang sudah Bapak berikan di LMS ya, LMS SMKN 2 Bandung .sch.id. Silahkan cek pertemuan keempat. Di sana sudah ada modul ajar atau bahan ajar ya tentang pertemuan keempat ini di plus tugasnya gitu ya. Jadi dengan tugas yang sudah diberikan ya dengan batas waktu pengerjaan ini harus dikerjakan oleh anak-anak semua. Dan juga kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silakan masuk ke forum diskusi. Ya, untuk pembahasan minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan diskusi atau mulai untuk mempresentasikan apa yang menjadi bahasan hari ini. Gitu ya. Jadi tidak hanya secara teori saja kita pahami, tapi kita harus mampu untuk menjelaskan apa yang sudah kita pelajari. Gitu ya, anak-anak ya? Siap ya? Siap? Siap. Baik. Siapa? Oke. Ya, jadi untuk pertemuan berikutnya siapkan untuk presentasinya ya. Kita masuk lebih pendalaman ke diskusi tentang yang dibahas hari ini. Gitu ya. Nah, sebelum kita tutup, sekali lagi Bapak ingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya, dimanapun anak-anak berada ya. Semangat dan berdoa ya. Jadi tetap upayakan yang terbaik ya buat berusaha dan berdoanya. Oke, ya silahkan salah seorang untuk memimpin doa untuk kita tutup pembelajaran hari ini. Silahkan, oleh siapa? Sama saya lagi aja Pak. Boleh Fadli, silahkan Fadli. Baik, setelah kegiatan belajar mengajar berakhir, sebelum kita keluar dari Google Meet, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Fadli ya doanya. Baik, alhamdulillah anak-anak di pertemuan kali ini cukupkan. Tetap semangat semuanya ya, sehat semua. Dan Bapak kita tutup bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.